hanya ingin menyelamatkannya. Masih di kota Yogyakarta. Saat Damian telah menyelamatkan Jovita, Leon masih bekerja keras mencari. Leon meminta bantuan Kinan melihat CCTV di jalan. Kinan yang dipanggil si manusia komputer lagi berkutat di komputernya. Entah bagaimana caranya ia melakukannya. Ia hanya meminta angka yang tertera di CCTV di pinggir jalan. Lalu Kinan bisa melihat isi rekaman CCTV di monitor komputernya. Lalu mengirimkan isi rekaman pada Leon. Bos, saya sudah mengirimnya. Apa yang dilakukan? Leon menatap tajam pada layar ponselnya. Melihat Jovita malah mengikuti pria yang ingin membunuhnya. Bos, sepertinya Nanhara mencari tahu siapa pria betatut itu. Orang yang membunuh keluarganya. Ujar Kinan di ujung telepon. Dasar gadis bodoh. Keras kepala saat saya mati-matian ingin menyelamatkanmu. Kenapa kamu malah ingin menyerahkan hidupmu pada penjahat itu? Gadis bodoh. Teriak Leon marah. Wajah Leon sangat cemas mencari Jovita. Di mana posisinya? Klub Sinar. Baik, ayo kita ke sana. Bos, klub itu milik ketua. Benarkah? Leon berhenti sejenak. Mendengar nama sang ketua akan membuatnya menarik nafas panjang. Sang ketua yang mereka maksud seorang kepala mafia senior yang banyak berjasa dalam hidup Leon dan menghantarkan dirinya bisa sehebat saat itu. Tidak apa-apa, nyawa gadis bodoh itu dalam bahaya. Leon bertindak nekat. Ketua akan marah jika kita membuat keributan di wilayahnya. Ujar Riko mengingatkan. Kita bukan mencari ribut, Riko. Kita belum tahu siapa orang yang ingin melenyapkan Jovita. Saat saya ingin mencari pelakunya, gadis bodoh ini malah mengacaukan semuanya. Riko menarik napas panjang. Dalam dunia mereka, hal itulah yang tidak boleh terjadi. Membuat keributan di wilayah orang lain sama saja mencari masalah besar. Klub Sinar, milik orang yang mereka panggil ketua. Klub ini salah satu klub malam yang terselubung di kota itu. Dari luarnya tampak hanya sebuah klub biasa. Namun, saat masuk ke dalam di lantai paling bawah, itulah sarang segala pendosa berasal. Di sana akan ditemukan sebuah tempat kasino yang paling besar dan belum pernah bisa disentuh oleh polisi. Dan di tengah kasino sebuah panggung yang menyuguhkan tarian erotis wanita-wanita cantik tanpa busana, yang bebas mereka nikmati di tempat itu juga. Pemiliknya sangat sadis. Jika ada keributan di klubnya, lelaki yang bernama Bokoy atau yang mereka panggil ketua itu tidak akan segan-segan menyiksa orang yang membuat keributan itu dengan cara yang sangat sadis. Salah satunya memotong jari-jari tangannya, lalu disuruh dimakannya sendiri. Mafia dari kalangan atas sampai bawah mengenalnya dan takut padanya. Boleh dibilang, sifat kejam Leon berasal dari sang ketua, karena dia gurunya. Bukankah dia bilang, guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Leon belajar banyak dari gurunya tersebut. Saat Leon tiba di pintu masuk, kedua penjaga yang mengusir Jovita dengan kasar, namun memperlakukan Leon dengan cara yang sangat berbeda. Bos Naga, mari bos, silahkan, ujarnya dengan sangat hormat. Leon masuk ke dalam klub, mencari pria yang mengincar Jovita. Ia juga sudah meminta Riko berkeliling mencari. Namun, mereka tidak menemukannya. Lelaki itu melarikan diri saat melihat Leon. Karena itulah, Leon yakin orang yang membunuh keluarga Jovita dan yang saat ini mengincar Jovita bukan orang sembarangan. Bos, tidak ada di sini. Sebaiknya kita keluar sebelum ketua tahu kita datang ke sini. Sial, saya ingin tahu siapa yang menyuruhnya melakukan ini. Bos, mari pergi. Riko berjalan keluar. Lelaki taman itu tidak ingin ada keributan di dalam klub. Riko tidak ingin Leon mendapat masalah karena mereka datang ke markas singa, seorang yang lebih kuat dari Leon. Keluar dari klub. Saat di luar, tiba-tiba Damian mengirim pesan padanya. Tidak usah dicari, dia bersamaku. Mengirim foto Jovita sedang makan bersamanya. Brengsek kamu, Damian. Leon menelpon, tetapi sengaja tidak diangkat agar Leon panik. Aku akan membuatmu terbakar, Bos Naga, ujar Damian dalam hati. Ia tertawa sinis. Angkat teleponmu, jangan membuat masalah. Leon mengirim pesan, karena Damian tidak mengangkatnya. Damian semakin membuatnya panas. Lihat foto-foto kami. Apa ada yang tertekan di sini? Lihat betapa bahagianya wanita cantik ini saat bersamaku. Apa dia pernah tertawa bahagia saat tinggal bersamamu? Yang ada, dia menangis dan ketakutan kamu buat. Dia senang bersamaku. Lihat, ia tertawa bahagia. Aku tidak menculiknya. Itu kemauannya sendiri saat aku ajak. Balas Damian. Ia mengirim foto Jovita yang tertawa saat di apartemennya. Katakan kamu di mana?
Leon menelpon Damian kembali dan Damian mengangkat. Katakan kamu di mana, bajingan? Untuk apa, bos? Aku di hotel, ucapnya berbohong. Dengar, saya akan menjemput wanita itu. Dia dalam bahaya besar saat ini. Aku bisa menjaganya, Bos Naga. Tenanglah. Jangan libatkan wanita dalam masalah kita. Dia tidak ada hubungan dengan kamu dan saya, ujar Leo dengan suara meninggi. Dia tidak mau bersamamu, Pak Naga. Makanya dia melarikan diri dari kamu, kan? Apa kamu mau lihat? Damian benar-benar membuat Leon marah. Ia mengganti mode panggilan teleponnya ke mode video. Jovita tidak tahu kalau yang menelpon itu Leon. Nonhara, apa kamu mau aku antar ke rumah Bos Leon? Tanya Damian mengarahkan teleponnya diam-diam. Jangan, aku sudah capek-capek kabur dari sana. Masa diantar lagi ke sana? Balas Jovita. Hanya dia yang bisa melindungimu. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan orang lain. Untuk menolong diriku, aku bisa menjaga diriku sendiri. Ujar Jovita lagi. Apa kamu yakin akan meninggalkan Leon? Jangan membahas lelaki kejam itu padaku saat ini, Pak Damian. Ujar Jovita tanpa disadari Leon melihatnya. Terus bagaimana? Tanya Damian lagi. Ya, aku bisa mandiri, Pak Damian. Ujar Jovita berdiri di balkon. Oh, oke. Tunggu bentar ya, ada panggilan. Ia menjauh dari Jovita. Damian mengalihkan panggilan telepon ke panggilan biasa. Bagaimana, Bos? Apa kamu pikir aku yang memaksanya? Ucap Damian tertawa sinis. Kamu tidak akan bisa melindunginya, keparat. Nyawanya dalam bahaya. Ini bukan tentang perasaan suka ataupun cinta seperti yang kamu pikirkan. Saya ingin menjaga nyawanya, agar wanita itu tidak mati. Bos Naga, aku akan menjaganya. Mungkin malam ini kami akan menginap di hotel ini. Damian menutup teleponnya dan tidak mengaktifkannya lagi. Wajah Leon mengeras. Saya akan membunuhmu, Damian, jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ujar Leon mengepalkan tangannya dengan kuat. Tinggalkan saya di sini. Pintanya pada Rico. Baik, Bos. Rico menjauh, tetapi hatinya tidak tenang meninggalkan sang bos sendirian di luar sendirian. Ia mengawasi Leon dari kejauhan, karena ia sadar mereka hidup menggunakan hukum rimba. Melenyapkan dan dilenyapkan demi semua kekuasaan, hal biasa mereka jalani. Dan yang paling kuat yang akan berkuasa, dan yang lemah akan tunduk pada penguasa. Saat ini mereka berada di wilayah ketua. Leon berdiri sendirian. Apa kamu begitu membenciku, Jovita? Saya tidak peduli kamu membenciku. Saya hanya ingin menyelamatkanmu. Ujar Leon. Matanya tampak menatap sinis. Ia sangat marah mendengar penolakan Jovita tadi. Ia merogoh kantongnya dan menelpon Gina. Saya ingin kamu melacak lokasi nomor Damian. Baik, Bos. Lalu Leon menelpon Iwan dan Tony yang saat itu sudah berada di Jakarta. Saya ingin kamu datang ke Jogja sekarang, dan Iwan. Siapkan juga orang-orang terbaikmu yang ada di sini. Baik, Bos. Jawab Iwan. Mereka berpikir akan ada lagi pertumpahan darah sebentar lagi. Leon juga meminta ketiga orang-orang Damian dilepaskan, agar mereka bisa mengasihinya. Bos, apa kita harus melakukan sejauh ini? Ini bukan wilayah kita, ujar Rico. Saya tidak peduli. Ini wilayah siapapun, Rico. Saya hanya ingin menyelamatkan wanita keras kepala itu. Baiklah, Bos. Ujar Rico menghela napas.